wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan saya, Sondang Ernawati Hutagalung dari SMA Negeri 1 Medang Deras. Dan saya Tika Wahyuni dari UPT SDN 10 Pematang Cengkring. Saya Windy Lestari dari UPT SDN 07 Durian, Kecamatan Saibalai. Dan saya Salbia Fadil dari UPT SD Negeri 23 Pematang Nibung. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan! Selamat siang Ibu Salbia. Selamat siang Ibu Sondang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Sondang. Syukurlah kalau Ibu dalam keadaan baik ya Bu. Iya Bu Sondang. Bu Salbia, Iya. Di percakapan kita kali ini, saya sebagai observer Ibu dalam kegiatan coaching nanti. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya di dalam melakukan penilaian. Iya. Adapun penilaiannya diantaranya adalah bagaimana nanti Bu Salbia bisa menunjukkan prinsip dari seorang coach. Iya. Prinsip dari seorang coach itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, berikutnya adalah bagaimana Bu Salbia bisa menunjukkan kompetensi inti dari kegiatan coaching. Iya. Adapun kompetensi intinya adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan teknik rasa. Nah, yang ketiga Ibu, saya juga berharap nanti Ibu bisa menampilkan proses percakapan nanti dengan menggunakan alur tirta. Begitu Ibu. Bisa dipahami kan Ibu? Iya, bisa Ibu, bisa. Oke, luar biasa Ibu Iya, Salbia ya oke. Ibu. Nah, sekarang Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Iya. Di antaranya yang pertama itu, dari ketiga kompetensi inti tadi, mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh, berarti Ibu Salbia mengambil ketiga kompetensi itu ya untuk dikembangkan di proses coaching nanti ya Ibu? Iya Ibu Oke, Sondang. luar biasa ya Bu. Iya. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi inti tersebut, mana nih yang mau Ibu kembangkan secara intensif Bu? Dari ketiganya ya Bu Sondang ya, mungkin yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Ibu mengambil kompetensi inti mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Iya Bu Oke, Sondang. baik Bu. Nah, yang terakhir nih Bu pertanyaannya. Iya. Dalam indikator keberhasilan di dalam proses coaching nanti, Iya. apa nih yang Ibu pakai sebagai indikator pencapaiannya Bu? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan coachee memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus dia lakukan. Oke, mantap sekali Bu. Saya yakin nih kegiatan coachingnya akan Terima berjalan kasih dengan baik. Ibu. Nah, jadi saya berharap nanti dalam kegiatan coachingnya Ibu bisa menerapkan semua yang sudah kita sepakati tadi, dan saya doakan proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Iya Ya, Ibu Bu Salbia? Sondang, terima kasih Bu Sondang. Baik, berarti percakapan kita sudah selesai sampai di sini, Iya. dan selamat menjalankan coaching Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Salbia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tika, baik, keadaan saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu. Begini Bu, Iya. bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar saja? Karena saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Oke, baik Bu Tika. Kira apa yang mau Ibu ceritakan? Kita ada waktu sekitar 15 atau waktu 20 menit. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusiasnya Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian saja Bu di kelas saya itu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu
Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Bu, terutama saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat sekarang ini Bu, yaitu kurangnya antusias murid-murid saya ketika belajar di dalam kelas. Oke. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya Bu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusiasnya yaitu yang pertama Bu, pembelajaran saya Bu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton begitu Bu. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid itu kebanyakan dari saya gitu Bu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau mereka untuk aktif berbicara pada pembelajaran yang berlangsung. Oh, begitu ya, Bu Iya, ya. Bu. Apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Baik Bu, menurut saya ya Bu, menurut saya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik gitu Bu. Yang asik, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, sependapat kita Bu Tika. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut saya ya Bu, pembelajaran harus berpusat kepada murid gitu Bu. Iya. Kemudian murid harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian seperti adanya ice breaking gitu Bu, adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan anak-anak tidak bosan gitu Bu. Bagus itu Bu Tika. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Ya, Bu. apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oke, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak gitu Bu. Nah, sehingga mereka tidak siap mengerjakan dan sumber-sumber belajar yang beraneka ragam harus saya sediakan gitu Bu. Oh, gini Bu Tika, kalau boleh tahu ya Bu Tika ya, Ibu itu kalau menggunakan sumber belajar di kelas, apa saja yang Ibu gunakan? Menurut saya ya Bu, saya bisa menggunakan buku, buku teks yang ada di perpustakaan. Selain itu, adakah sumber belajar lain selain dari buku teks, ada sumber belajar yang lain? Saya pikir banyak ya Bu, seperti sumber belajar dari video, Iya. video ya kan Bu, dari video, artikel, tulisan karya ilmiah, internet, atau bisa juga Bu menghubungkan pembelajaran interaktif seperti membuat kuis dari Canva dan sejenisnya gitu Bu. Ya, benar sekali itu Bu Tika. Saya yakin sekali jika Ibu Tika menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Oh gitu. Jadi sekarang rencana Bu Tika untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Baik, rencana saya Bu ya, yang pertama itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Iya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas, tapi tidak terlalu banyak seperti yang awal itu Bu. Nah, kemudian bentuk tugasnya juga harus saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Oke. Kemudian istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya gitu. Misalnya menggunakan bentuk drama, terus lagu, puisi, pantun, dan laporan digital gitu Bu. Oke, bagus sekali Bu Tika rencananya. Semoga rencana yang Bu Tika buat itu mudah-mudahan berhasil ya Bu Tika ya. Iya, Bu. Lalu apa komitmen yang Ibu rencanakan terhadap rencana Ibu itu? Baik Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan.
menggunakan banyak sumber belajar agar eksplorasi materi yang saya sampaikan murid-murid dapat menjalankannya, Bu. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada unsur paksaan, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid gitu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Tika. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua yang Ibu Tika rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya ya Bu Tika ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk kita sharing hari ini gitu Bu. Mudah-mudahan saya nanti ya Bu sebagai seorang guru bisa dirindukan murid-murid saya dengan penggunaan. Bu Salvia, senang sekali ya akhirnya proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah Bu Sondang, proses coachingnya sudah selesai. Iya Ibu, tadi sebelum kegiatan coaching saya ada menanyakan Iya Bu. indikator ketercapaian keberhasilan dalam proses coaching tersebut ya Bu. Nah ini yang mau saya tanyakan Bu, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut Bu? Oke Bu Sondang, tadi ketika proses coaching, berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkaitan permasalahannya, kemudian saya sudah juga menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Iya. Benar sekali Bu, Iya, saya Bu. juga melihat bagaimana Bu Salvia sangat mantap menjalankan alur Terima tirta. kasih Bu Sondang. Iya, jadi Ibu menanyakan tujuan kepada coach, juga Ibu mengidentifikasi masalah dan menanyakan rencana aksinya serta menanyakan tanggung jawab kepada Iya, coach Bu. ya Bu. Jadi saya sangat luar biasa lah melihat Bu Salvia. Nah ini pertanyaan terakhir Bu Iya, untuk Bu. percakapan kita ini. Untuk coaching ke depannya nih nanti Bu, apa hal yang kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya Ibu? Baik Bu Sondang, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa Ibu. Terima kasih Bu Sondang. Iya, semoga kedepannya Ibu semakin sukses ya Ibu ya. Siap Bu Sondang. Siap. Berarti ini saya akhiri percakapan kita untuk kegiatan supervisi kita kali ini. Baik Bu Kita bertemu Sondang. kembali di kesempatan baik berikutnya Bu Salvia. Baik Bu Terima Sondang. kasih Bu. Iya, selamat sore Bu Sondang. Selamat sore. Selamat pagi Bu Sondang. Selamat pagi Bu Tika. Apa kabarnya Bu Sondang hari ini? Baik Bu. Ibu baik Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Sondang. Iya Ibu. Baik Bu Sondang, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya benar Bu. Baik. Nah Ibu sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini saya akan amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Baik, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nantinya, dan saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu yang pertama kemitraan, terus ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum proses supervisi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Ibu, silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching tersebut Bu, yaitu
eh, kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci dengan teknik rasa, Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut, ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Bu? Iya, Ibu. Oke, nah dari ketiga kompetensi ini Bu, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, untuk dari ketiga kompetensi inti tersebut, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi, mendengarkan aktif, Bu. Karena menurut saya kompetensi ini bisa, menopang untuk pengembangan, kompetensi inti lainnya yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian indikator yang bagaimana sih Ibu yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching ini? Baik, untuk indikator keberhasilan nanti dalam proses coaching, yang pertama itu Bu, saya bisa melakukan proses, percakapan dengan coach saya dengan menggunakan alur tirta. Yang kedua, coach saya, bisa menemukan solusi dari, permasalahan yang dia sampaikan kepada saya sebagai coach-nya. Dan yang ketiga, coach juga bisa menyusun rencana aksinya untuk ke depannya Bu, begitu Bu. Oke, baik. Baik Bu Sondang, bagus sekali. Iya, Nah, Bu. mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu ya Bu. Nah, selamat melakukan coaching ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Sondang. Selamat pagi Bu Salvia. Apa kabarnya Bu Sondang? Baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Sondang, Oh, baik syukurlah. juga. Begini Bu Sondang, eh, boleh nggak saya meminta waktu Ibu sebentar saja? Boleh Ibu. Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya Bu. Hmm, Eh, Begini loh Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan itu Bu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid yang saya ajarkan juga mengerjakan tugas hanya sebagian saja yang di tiap kelas. Iya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi begini Bu, dengan kita nanti bercerita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari hasil obrolan kita kali ini? Begini Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan. Oh begitu. Nah, menurut Bu Salbia, hal apa saja yang membuat murid-murid di kelas Bu Salbia itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran itu, Bu? Kalau saya ingat Bu, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu. Nah, kalau begitu sekarang kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu bisa menjadi antusias, Bu? Hmm, Kalau menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, atau tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu untuk hal itu. Nah, sekarang menurut pendapat Ibu lagi nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran itu, Bu? Kalau menurut saya juga, pembelajaran itu Bu harus berpusat kepada murid, sehingga murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, sekarang untuk mengenai tugasnya nih, Bu. Tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias untuk mengumpulkan tugas? Kemungkinan Bu, karena tugas yang saya kasih mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, jadi tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, begitu ya, Bu ya.
Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu di kelas menggunakan sumber belajar apa-apa saja nih Bu? Saya biasanya Bu menggunakan buku teks. Alhamdulillah ya Bu Sondang, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, puji syukur Bu, saya juga lega proses coaching saya sudah terlaksana dengan baik Bu. Iya baik. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, tadi dalam pelaksanaan coaching tersebut, saya sudah melakukan proses alur tirta Bu. Di mana di dalam pelaksanaan coaching tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada coach, saya juga mengidentifikasi permasalahan yang ingin disampaikan, kemudian saya juga menanyakan apa rencana aksinya, dan yang terakhir saya menanyakan apa yang menjadi tanggung jawab dari si coach tadi Bu. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta, di mana Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir Ibu. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, setelah saya menilai diri saya tadi dari apa yang sudah saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi inti, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin di proses coaching ke depannya ini saya lebih kembangkan Bu, karena dengan saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, maka saya lebih menggali lagi potensi dari si coach tersebut Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Sondang. Semoga sukses ya Ibu. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu Tika. Sama-sama Ibu. Ya sudah, saya akhiri perbincangan kita ya Bu. Selamat siang Bu Sondang. Selamat siang Bu Tika. Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam Bu Salbia. Apa kabarnya Bu Indi? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Indi baik juga. Oh iya Bu Windy, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nanti yang akan saya bicarakan, boleh Bu Windy? Boleh Ibu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu Windy sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu Windy, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya nanti ada kemitraan, proses kreatif, dan juga harus memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit nanti yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Windy? Boleh Bu Salbia. Oke Bu Windy, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi yang bermakna dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Windy, untuk yang kedua Bu, yang mau saya tanyakan yaitu apakah akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa?
Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya yang akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Iya. Bu, karena mendengarkan aktif saya jadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik seperti itu ya Bu Windy ya. Jadi Ibu, indikator kecapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Ya Bu, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan coach memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus dia lakukan Bu. Oke, baik Bu Windy, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya Windy ya. Iya Bu Salvia. Oke, silakan Bu Windy lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Ibu Windy. Siang Bu Sondang. Apa kabar Ibu Windy hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga baik Bu. Boleh saya meminta waktu Ibu sebentar karena saya ingin menceritakan sesuatu hal Bu. Boleh Bu, saya ada waktu 15-20 menit. Apa yang ingin Ibu ceritakan Bu? Begini Ibu, akhir-akhir ini di kelas saya melihat murid-murid saya kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, selain itu mereka juga kurang antusias di dalam mengumpulkan tugas-tugas mereka. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang beban bagi saya saat ini Ibu. Oh, menurut Ibu, jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Nanti setelah ngobrol dengan Bu Windy, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Ibu. Jangan. Oh begitu Bu. Jadi Bu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, kenapa murid-murid saya kurang antusias, saya di kelas itu memang kurang memberikan peran kepada murid-murid. Saya terlalu dominan. Selain itu juga saya tidak menawarkan pembelajaran yang asyik sehingga mereka membosankan rasanya di kelas Bu. Oh iya begitu ya Bu. Terus apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Menurut saya hal yang bisa membuat murid-murid itu antusias belajar di kelas adalah kita memberikan pembelajaran yang asik di kelas sehingga mereka lebih menyenangkan di dalam kelas Ibu. Sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bu? Yang bisa kita lakukan untuk agar anak-anak tidak bosan di dalam kelas adalah kita bisa meminta murid untuk aktif di dalam pembelajaran. Kita juga bisa melakukan ice breaking sehingga suasana kelas lebih hidup. Nah, selain itu juga kita boleh melakukan games, kegiatan permainan seperti itu sehingga murid-murid bisa berperan aktif di dalam kelas, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali nih ya Bu, murid-murid saya itu kurang antusias untuk mengumpulkan tugas. Saya memang terlalu banyak Bu memberikan tugas-tugas kepada mereka. Nah, selain itu juga di dalam mengerjakan tugas saya tidak menawarkan atau menyediakan sumber-sumber belajar yang bervariatif bagi mereka Ibu. Kalau boleh tahu ya Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di dalam kelas? Biasanya saya hanya menggunakan buku yang tersedia di perpustakaan Ibu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Tentunya ada ya Ibu. Sumber-sumber belajar itu sangat banyak sebenarnya. Misalnya YouTube, Google, ataupun mereka bisa melihat video-video pembelajaran dari Canva, dari Kahoot, ataupun dari Ruang Guru. Jadi mereka itu bisa dijadikan sumber-sumber belajar yang variatif kepada siswa-siswa Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran.
Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya pikirkan saat ini ya Bu, untuk yang akan saya laksanakan ke depan, saya bisa merancang sebuah pembelajaran yang menggunakan beragam sumber belajar seperti dari YouTube, dari Kahoot, dari Canva, atau saya membuat media-media pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa antusias mereka untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, selain itu Bu, untuk menyelesaikan tugas, saya juga akan memikirkan tugas-tugas yang saya berikan kepada murid tersebut sesuai dengan minat dan bakat mereka. Artinya saya melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas Ibu, sehingga nanti anak-anak bisa menyediakan tugas-tugas mereka itu bisa dalam bentuk lagu, puisi, sehingga tidak membosankan Bu. Jadi itu bisa meningkatkan rasa antusias mereka untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Saya ke depannya nih Bu akan coba stop Bu. Untuk komitmen saya ke depan, saya akan menyiapkan rencana pembelajaran yang mengasihkan, dan juga saya akan menggunakan banyak variatif sumber belajar. Selain itu juga Bu, saya akan mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran yang merdeka atau merdeka belajar ya Bu, sekarang disebutkan. Serta saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi sehingga mereka tidak merasa terpaksa, dan saya juga akan memberikan kepada mereka sumber-sumber pembelajaran yang variatif Ibu. Wah, bagus sekali Bu Sondang. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah menyediakan waktu untuk sharing dengan saya, dan saya juga berharap mudah-mudahan ke depannya saya bisa melakukan rencana saya tadi yang saya sampaikan kepada Ibu, dan sehingga saya nanti akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya Ibu. Amin. Baik Bu, kita akhiri perbincangan kita ya Bu. Tetap semangat ya Bu dalam membimbing murid-murid Ibu. Terima kasih Bu Windy. Sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu Windy, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu, lancar. Iya. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Oke, baik Bu Windy. Menurut saya sebagai observer, Ibu itu sudah bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum kita akhiri Bu Windy, saya ada satu pertanyaan terakhir. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Windy kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Windy. Semoga sukses ya Ibu Windy ya. Siap, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Oke, sudah ya Bu Windy ya. Saya akhiri perbincangan kita. Selamat sore Bu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.